Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Baik, kali ini saya akan bercerita tentang podcast yang nanti akan kita bawakan narasumber yang insya Allah terpercaya dari Win Salatiga. Nah, pasti teman-teman penasaran kan siapa orangnya? Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, pada podcast kali ini akan bicara tentang akhlak. Nah, tanpa kita sadari akhlak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup seorang anak. Ya, tentunya itu hal tersebut diawali dari keluarganya. Nah, nanti bagaimana menariknya materi ini nanti kita dengarkan bersama dengan narasumber kita yang mahasiswa Win Salatiga. Oke teman-teman semuanya, tanpa basa-basi kita panggilkan saja pemateri kita dari mahasiswa Win Salatiga semester 4, yaitu Mas Rifki Alfani. Silakan Mas, masuk ke tempat podcast. Silakan, pakai dulu Mas. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas Jai. Kuliahnya lancar? Alhamdulillah lancar. Oke. Ini dari mana tadi Mas? Ini tadi saya dari jalan-jalan. Jalan-jalan. Habis matkul, terus kok ada tadi Mas Jai tadi kan WA saya. Nah, saya menyempatkan hadir untuk podcast Alhamdulillah. pagi hari ini. Oke, kita udah kedatangan tamu istimewa yakni Mas Rifki Alfani dari Win Salatiga. Iya. Prodi PAI ya Mas? PAI. Alhamdulillah Mas. PAI. Oke, nanti semoga terpercaya ilmunya. Oke. Sepertinya seorang tamu itu harus dikasih hidangan ya Mas ya. Waduh. Layaknya orang tamu itu. Merepotkan. Oke. Saya belikan minum dulu Mas. Oke, ini untuk saya Mas. Oh, iya. Jenengan. Monggo. Terima kasih banyak Mas. Siap. Oke. Nah, lalu gimana sih menurut Mas Rifki terkait dengan pentingnya akhlak bagi seorang anak usia dini, mungkin bahkan taraf dewasa? Itu seperti apa? Oh ya, kalau menurut pandangan saya ya Mas, kalau Iya. saya ada salah kata atau salah pandangan bisa diluruskan di bawah kolom komentar ini ya. Ya. Kalau saya itu akhlak itu bagaimana cara orang tua kita mendidik kita dari sejak lahir. Terakhir, oke. Kalau kita dididik berakhlak atau beradab kepada orang tua, kita juga bisa menghargai orang lain. Kalau kita juga kita harus berbuat baik pada manusia. Kalau kita ada yang butuh kita tolong, terus ada yang butuh bantuan kita bantu. Terus kalau sama orang tua gitu harus beradab, bersopan, tutur kata kita sopan. Kalau orang Jawa itu bilang ada totok kromone. Nah, tata krama. Oke. Nah, lalu gini. Biasanya kan teman-teman juga penasaran nih. Lebih penting ilmu dulu atau adab dulu? Nah, itu gimana, Mas? Kalau menurut saya itu lebih penting adab dulu. Karena kalau lebih penting ilmu dulu, nanti manusia kalau orang lain manusia itu bisa sok kominter gitu loh Mas. Sok kominter. Bahasanya sok kominter ya, Mas. Iya. Sok pinter gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau menurut tangga Mas Rifki ini tadi ya, Iya. kalau bisa saya tangkap itu lebih utamakan adab dulu dibanding ilmu dulu. Iya. Jadi, kita dapat adab dulu nih, baru nanti ilmunya mengikuti. Atau itu bisa didapatkan dengan selaras, bareng-bareng gitu. Kalau utamanya itu harus adab dulu. Oh, Adab dulu, adab kepada guru, adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada teman seperjuangan gitu Mas. Nah, jadi kalau gitu kita harus paham ilmunya dulu ya Mas. Karena kalau kita mau ilmu itu adabnya nanti mencari ilmu bagaimana, adab kepada guru bagaimana itu harus dipelajari terlebih dahulu. Iya. Oke, seperti itu. Nah, lalu penting gak sih Mas terkait dengan adab kepada Tuhan Yang Maha Esa? Itu cara beradabnya itu seperti apa? Sangat penting Mas. Kalau adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan umat Islam gitu Mas ya. Itu harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Misalkan perintahnya itu kan kita sebagai umat Islam harus sholat 5 waktu, terus menjalankan puasa, membayar zakat, terus haji kalau mampu gitu Mas. Nah, ya segini Mas. Mungkin dari teman-teman juga ada yang penasaran kalau ada pada orang lain, ada orang tua kan bisa itu kasat mata bisa terlihat. Iya. Kita ngajeni, kita bertutur kata yang baik, bersikap sopan. Nah, ini lagi kalau gimana kita caranya beradab ke diri sendiri. Nah, kadang kita nggak tahu. Gimana caranya menghargai diri sendiri? Nah, seperti itu gimana Mas? Kalau beradab kepada diri sendiri ya kita harus merawat
badan kita atau diri kita dengan sebaik-baiknya. Misalkan kalau Allah kan tidak melarang kita untuk meminum alkohol, narkoba, terus apa yang jelek-jelek itulah. Nah, kita kalau kita tetap minum alkohol, terus narkoba itu kan merusak diri kita dan organ-organ yang ada di badan kita. Ya, kalau adab kepada diri kita yaitu menjaga diri kita atau dengan berolahraga dengan secara teratur. Itu Mas, menurut saya. Jadi seperti yang kita ketahui dari seperti yang diucapkan Mas Rifki tadi ya. Adab kepada diri kita sendiri itu ya seharusnya menghargai diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita itu direndahkan gitu ya Mas. Jangan sampai kita mau direndahkan. Kita harus bisa menjaga etika jaga tapi kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Oke. Ini saya contohkan untuk menghargai Mas Rifki sudah bicara panjang lebar dari tadi ya teman-teman. Saya diminum dulu Mas. Oh iya. Oke, saya minum ya Mas ya. Oke siap. Saya juga akan menikmati hidangan yang saya buat sendiri. Oke, gitu. Lalu nanti ukuran kita bisa menjadi seorang manusia yang sempurna itu ketika kita sudah mencapai level adab yang seperti apa Mas? Ya kita level adab yang harus ini Mas, harus menghargai diri kita sendiri. Ya itu ya puncaknya diri kita sendiri. Terus Oke. orang lain. Terus menghargai yang pertama menghargai orang tua kita dulu. Orang kita dulu yang merawat kita, ibu kita yang melahirkan kita. Masa kita kalau sama orang tua membangkang terus berkata yang kotor itu kan tidak etis kan, tidak baik. Tidak baik. Oke, seperti itu. Jadi gini teman-teman, dari tanggapan Mas kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya yang pertama tadi kita harus mengutamakan adab terlebih dahulu ketimbang kita berilmu. Nah, harus kita adab dulu ya Mas ya. Baru kita ilmunya. Ya. Seperti kita ketahui juga selain itu kita harus tahu caranya bagaimana kita beradab kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama menjauhi larangannya tadi Mas. Iya, menjauhi larangannya. Itu. Terus kedua, langsung ketiga lanjut menghargai orang tua yang melahirkan kita, misalkan kita merawat membiayai mungkin sampai pendidikan sampai kuliah. Tinggi, nah, itu harus kita betul-betul menghargai karena jasa-jasa orang tua yang tak terhingga itu tadi. Nah, yang keempat supaya bisa kan kita tinggal sebagai makhluk sosial nih Mas. Oh iya. Menghargai orang lain. Nah, itu salah satu attitude juga Mas ya. Harus kita terapkan supaya kita juga dipandang baik di masyarakat. Seperti itu ya Mas. Oke. Nah, setelah semua terlaksana, nanti punyanya bisa menghargai diri sendiri. Ya. Oke, diri sendiri itu. Sama satu lagi Mas. Apa? Kita harus beradab kepada kita kan ada di lingkungan kalau saya ya di desa. Ada bertetangga, bermasyarakat. Nah, kita harus berlaku sopan lah. Terus kita harus kalau Jawanya itu serawung gitu. Nah, serawung. Lah kalau kita kan di tetangga kalau kita sedang masak Nabi Muhammad itu menganjurkan melebihi kuahnya daripada lauknya gitu Mas. Kalau kita masak kita kuahnya banyak kita ya dikasih tetangga kita ya dikasih. Karena tetangga sama saudara lebih dekat tetangga. Kalau saudara kan kita kalau ada yang kesusahan yang bantu itu kan tetangga dulu. Terus bermasyarakat, kalau kita bermasyarakat kita kan nanti juga akan nikah gitu Mas. Nah, akan nikah itu kan nanti juga membutuhkan masyarakat atau lingkungan sekitar gitu. Kalau kita berbuat baik di lingkungan pasti kita kalau bahasa itu diajeni gitu. Terus ditolong kalau kita sedang ada hajat gitu. Nah, jadi sangat penting ya teman-teman untuk terkait dengan kita beradab kepada masyarakat, karena itu yang setiap harinya kita bertemu, nanti kita ada apa juga bergantung pada tetangga. Nah, itu harus kita selalu menjaga silaturahim supaya kita ada kesusahan, ada kesulitan, ada yang membantu gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya Mas. Oh ya. Pertemuan kita di podcast kali ini. Mungkin nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, nah nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Dan nanti kita sambung part keduanya bersama Mas Rifki Alfani, mahasiswa UIN Salatiga, semester 4. Nah, ini nanti kalau mau sepil nomor handphone bisa di komen, nanti saya bantu mencarikan. Itu oke, terima kasih Mas Alfani. Saya tutup dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.